Halo, perkenalkan nama saya Sesa. Saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya terkait menganalisis sistem biaya standar. Yang pertama yaitu definisi biaya standar. Jadi, biaya standar adalah biaya yang dianggap normal ataupun wajar untuk memproduksi suatu produk atau memberikan suatu pelayanan. Jadi, definisi biaya standar ini digunakan sebagai acuan untuk membandingkan biaya aktual yang terjadi dalam proses produksi atau pemberi layanan. Dan biaya standar ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu manfaat sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya. Jadi sistem biaya standar ini memiliki beberapa manfaat pengendalian biaya perusahaan. Yang pertama yaitu pengendalian biaya yang efektif. Jadi dengan menggunakan biaya standar, perusahaan dapat memiliki acuan yang jelas tentang berapa seharusnya biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap elemen biaya. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar dan mengidentifikasi penyimpangan atau perbedaan yang terjadi. Yang kedua adalah identifikasi varian biaya. Nah, sistem biaya standar memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi varian biaya, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar. Varian biaya ini dapat dibagi menjadi varian biaya yang menguntungkan atau favorable variance dan varian biaya yang merugikan atau biasa disebut dengan unfavorable variance. Dengan mengetahui varian biaya, perusahaan dapat menganalisis penyebab dan mengambil tindakan yang efektif yang diperlukan. Yang ketiga yaitu manfaatnya adalah evaluasi kinerja. Jadi, biaya standar juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja perusahaan. Dengan cara membandingkan biaya aktual dan biaya standar, perusahaan dapat mengevaluasi sejauh mana sih kinerja aktual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu perencanaan anggaran yang lebih akurat. Dengan menggunakan biaya standar ini, perusahaan dapat merencanakan anggaran dengan lebih akurat. Jadi biaya standar ini memberikan panduan yang jelas tentang biaya yang dikeluarkan untuk setiap elemennya. Nah, manfaat yang kelima yaitu sebagai pengambilan keputusan lebih baik. Jadi sistem standar memberikan informasi yang penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan mengetahui biaya standar, manajemen dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya standar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harga jual dan pengendalian biaya serta investasi. Sekarang kita masuk kelemahan dari biaya standar ini. Jadi, meskipun biaya standar ini memiliki banyak manfaat seperti yang saya jelaskan, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ketidakakuratan. Jadi, biaya standar ini berdasarkan pada perkiraan atau estimasi yang mungkin tidak selalu akurat. Jadi, perkiraan biaya yang tidak akurat dapat mengarah pada perbedaan yang signifikan antara biaya aktual dan biaya standar. Yang kedua yaitu perubahan harga. Jadi, biaya standar didasarkan pada harga dan kondisi yang berlaku pada saat penerapan standar. Namun, harga bahan baku, tenaga kerja, faktor produksi dapat berubah seiring waktu. Jadi, jika ada perubahan yang harga yang signifikan, biaya standar menjadi tidak relevan dan tidak mencerminkan kondisi aktual saat ini. Selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi atau bagian dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas kinerja dan hasil dari aktivitas yang dilakukan. Setiap pusat pertanggungjawaban memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diberikan. Jadi ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban yang umum ditemukan dalam perusahaan. Yang pertama adalah pusat pertanggungjawaban biaya atau cost center. Jadi pusat pertanggungjawaban biaya atas pengeluaran dan pengendalian biaya dalam suatu perusahaan. Tujuan utama dari pusat ini adalah mengelola dan mengendalikan biaya agar tetap efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center. Jadi pusat pertanggungjawaban pendapatan bertanggung jawab atas penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan oleh suatu unit bisnis atau departemen dalam perusahaan. Dan yang kelima kita membahas terkait prosedur penetapan biaya standar. Jadi penetapan biaya standar adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan biaya yang diharapkan untuk produk atau layanan yang dihasilkan. Langkah-langkah dalam prosedur penetapan biaya standar adalah yang pertama, identifikasi elemen biaya. Pertama-tama, perusahaan harus mengidentifikasi elemen-elemen biaya yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Prosedur yang kedua adalah pengumpulan data biaya historis. Perusahaan perlu mengumpulkan data biaya historis untuk setiap elemen yang diidentifikasi.
Nah, data ini mencakup biaya aktual yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu seperti bulan atau pada tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah analisis data biaya historis. Dan setelah data historis ini tadi terkumpul, perusahaan melakukan analisis untuk menentukan tren atau pula biaya yang ada. Yang keenam, jenis standar. Terdapat beberapa jenis standar yang digunakan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, akuntansi, dan manajemen. Berikut ada beberapa jenis standar yang umum digunakan. Yang pertama, standar kuantitas. Standar ini mengacu pada jumlah fisik atau volume yang diharapkan dari suatu produk atau layanan. Contoh, yang kedua itu standar biaya. Standar biaya ini adalah perkiraan biaya yang diharapkan untuk memproduksi suatu produk atau memberikan suatu layanan. Standar biaya dapat mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga itu standar waktu. Standar waktu ini mengacu pada waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keempat, standar kualitas. Standar kualitas adalah tingkat kualitas yang diharapkan dari suatu produk atau layanan. Standar kualitas ini dapat mencakup spesifikasi teknis, kepatuhan terhadap standar industri, atau harapan pelanggan. Yang nomor 7, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar adalah proses membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai target biaya yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa langkah-langkah untuk umum dalam analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Yang pertama itu mengumpulkan data biaya aktual. Pertama itu kumpulkan data biaya aktual yang terjadi selama periode tertentu. Data ini dapat mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi atau operasi. Yang kedua, menghitung biaya standar. Biaya standar yang seharusnya terjadi berdasarkan jumlah standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya standar dapat dihitung berdasarkan standar kuantitas, standar biaya, dan standar waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menghitung penyimpangan biaya. Bandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk setiap elemen biaya. Hitung selisih antara biaya aktual dan biaya standar untuk setiap elemen biaya. Jika biaya aktual lebih rendah dari biaya standar, maka terdapat penyimpangan biaya yang menguntungkan. Namun, jika biaya aktual lebih tinggi daripada biaya standar, maka terdapat penyimpangan biaya yang merugikan. Yang keempat, analisis penyimpangan biaya. Jadi, analisis penyimpangan biaya dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan biaya dapat membantu manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Yang kelima, mengambil tindakan perbaikan. Setelah menganalisis penyimpangan biaya, manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Tindakan perbaikan ini dapat meliputi pengendalian biaya, perbaikan proses produksi, negosiasi harga dengan pemasok, atau perubahan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Jadi, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar ini sangat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area di mana biaya melebihi atau kurang dari yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Arvita Filina Ledia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ganda. Metode ganda dalam akuntansi merujuk pada penggunaan dua metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Dalam metode ganda, transaksi dicatat secara simultan menggunakan metode akrual dan metode kas. Metode akrual adalah metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan biaya saat terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Dalam metode akrual, pendapatan diakui saat produk atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, sedangkan biaya diakui saat barang atau jasa diterima dari pemasok. Metode akrual memungkinkan perusahaan untuk melacak pendapatan dan biaya secara akurat, meskipun uang belum diterima atau dibayarkan. Sementara itu, metode kas adalah metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan biaya saat uang diterima atau dibayarkan. Dalam metode kas, pendapatan diakui saat uang diterima dari pelanggan, sedangkan biaya diakui saat uang dibayarkan kepada pemasok. Metode kas lebih sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak memberikan informasi yang seakurat metode akrual.
Dengan menggunakan metode ganda, perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih lengkap tentang transaksi keuangan mereka. Metode akrual memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pendapatan dan biaya perusahaan, sementara metode kas memberikan informasi tentang arus kas yang sebenarnya. Dengan memadukan kedua metode ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan memahami kondisi keuangan mereka secara lebih komprehensif. Namun, penting untuk dicatat bahwa metode ganda hanya digunakan untuk tujuan pelaporan internal. Untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal, perusahaan harus memilih salah satu metode akuntansi yang konsisten untuk mencatat transaksi mereka. Terus saya juga akan menjelaskan tentang metode tunggal. Metode tunggal dalam akuntansi merujuk pada penggunaan satu metode akuntansi tunggal untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Dalam metode tunggal, transaksi dicatat menggunakan satu metode akuntansi, baik itu metode akrual atau metode kas. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode akrual karena memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Namun, beberapa perusahaan kecil atau bisnis dengan sifat transaksi yang sederhana mungkin memilih metode kas karena lebih mudah diterapkan. Penting untuk memilih metode akuntansi yang konsisten dan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil adalah dua konsep yang terkait dengan proses produksi dalam industri manufaktur. Mari kita bahas keduanya secara terperinci. Pertama, selisih komposisi bahan baku. Selisih komposisi bahan baku terjadi ketika komposisi akrual bahan baku yang digunakan dalam produksi berbeda dengan komposisi yang direncanakan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perbedaan kualitas bahan baku yang diterima, kesalahan pengukuran atau penghitungan, atau perubahan dalam spesifikasi bahan baku. Selisih komposisi bahan baku dapat memiliki dampak signifikan pada hasil produksi dan biaya produksi. Jika komposisi bahan baku yang digunakan berbeda dengan yang direncanakan, dapat mempengaruhi kualitas produk akhir dan menyebabkan perubahan dalam proses produksi. Selisih ini perlu dicatat dan dianalisis untuk menentukan penyebab dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, selisih hasil. Selisih hasil terjadi ketika hasil aktual produk berbeda dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan efisiensi produksi, ketidaksempurnaan proses, atau kesalahan dalam perhitungan atau estimasi. Selisih hasil dapat memiliki dampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Jika hasil produksi lebih rendah dari yang direncanakan, perusahaan mungkin mengalami penurunan pendapatan atau peningkatan biaya produksi. Sebaliknya, jika hasil produksi lebih tinggi dari yang perusahaan mungkin menghadapi masalah persediaan yang berlebih atau biaya tambahan untuk menyimpan atau mengolah produksi. Pemantauan dan analisis selisih hasil sangat penting dalam manajemen produksi. Dengan memahami penyebab selisih hasil, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam kedua kasus, selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil perlu dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam sistem akuntansi perusahaan. Informasi ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan memperbaiki proses produksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perlakuan terhadap selisih. Perlakuan terhadap selisih dalam industri manufaktur dapat bervariasi tergantung pada jenis selisih yang terjadi dan kebijakan perusahaan. Berikut adalah beberapa perlakuan umum terhadap selisih. Yang pertama, selisih komposisi bahan baku. Identifikasi penyebab. Pertama-tama, perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab selisih komposisi bahan baku. Apakah selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan kualitas bahan baku yang diterima, kesalahan pengukuran, atau perubahan dalam spesifikasi bahan baku. Kemudian, perbaikan proses. Setelah penyebab selisih komposisi bahan baku diidentifikasi, langkah-langkah perbaikan harus diambil. Misalnya, jika selisih disebabkan oleh kesalahan pengukuran, maka perlu diperbaiki proses pengukuran atau penghitungan untuk mengukur kesalahan tersebut. Kemudian, pelaporan dan analisis. Selisih komposisi bahan baku perlu dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam sistem akuntansi perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan yang tepat. Kedua, selisih hasil. Analisis penyebab. Penting untuk menganalisis penyebab selisih hasil. Apakah selisih tersebut disebabkan oleh efisiensi produksi yang rendah, ketidaksempurnaan proses, atau kesalahan penghitungan atau estimasi. Perbaikan proses. Setelah penyebab selisih hasil teridentifikasi, langkah-langkah perbaikan harus diambil. Misalnya, jika selisih disebabkan oleh efisiensi produksi yang rendah, maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. Pengendalian persediaan. Jika selisih hasil menghasilkan persediaan yang berlebihan, perlu dilakukan pengendalian persediaan yang efektif untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi atau risiko produk kadaluarsa. Pelaporan dan analisis.
Selisih hasil perlu dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam sistem akuntansi perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan yang tepat. Perlakuan terhadap selisih dapat berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlakuan terhadap selisih, serta melibatkan departemen yang terkait, seperti produksi, akuntansi, dan manajemen operasional dalam proses pengolahan selisih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbaikan terhadap standar. Perbaikan terhadap standar adalah proses untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, atau efektivitas standar yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah beberapa materi yang dapat Anda pelajari tentang perbaikan terhadap standar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perbaikan. Evaluasi standar yang Anda evaluasi, standar yang telah ditetapkan